Ini tadi saya sudah katakan, saya lega sekali. Saya berharap bahwa di bawah kepemimpinan Kak Edi bisa membawa gerbong pramuka di Kota Cimahi menjadi yang terbaik se-Jawa Barat. Dan tentu saja ucapan terima kasih kepada pengurus sebelumnya, gitu ya, yang tentu saja meskipun dengan segala keterbatasannya saya kira begitu, tapi tetap bisa melaksanakan kegiatan dengan cukup baik saya kira. Karena saya memantau terkait dengan pelaksanaan daripada penanganan COVID-19 itu didukung luar biasa oleh pramuka Kota Cimahi. Temukannya, jadi bahkan ada penyemprotan gitu ya di wilayah, kemudian juga ada sentra vaksinasi ya, bahkan itu didukung juga oleh Jawa Barat, ada Asosiasi Nasional, kemudian juga aktif gitu ya dalam kaitannya dengan mendukung program Citarum Harum dan lain-lain. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat untuk melaksanakan tugas tentu saja dengan penuh pengabdian gitu. Nah kakak-kakak, kalau kita lihat bahwa tadi pagi Kak Didit menggunakan topi gitu ya, topi supaya kelihatan anak muda gitu, saya sepakat gitu. Karena sesungguhnya sesuai dengan Ali bin Abi Thalib sampaikan gitu, semua zaman ada masanya, setiap masa ada zamannya, maka kita tidak bisa kukuh terus menerus menetapkan pola lama. Maka kreativitas itu harus dihadirkan begitu. Dan saya ingin kakak-kakak bangga pada hari ini sudah menjadi keluarga besar yang tidak terpisahkan dari gerakan pramuka. Kakak di pakaian yang kakak kenakan, di kacu yang kakak kenakan, di semua atribut yang kakak kenakan, ini mengandung tanggung jawab yang luar biasa. Saya berharap setelah ini seluruh masyarakat merasa bahwa ketika mereka menggunakan atribut pramuka, atau apakah mereka adalah anak-anak yang dalam asuhan pramuka, mereka bisa membawa kebaikan. Jadi ketika mereka melihat kita, maka kebaikanlah yang akan hadir dan tumbuh di antara kita. Tepuk tangan. Kita juga harus bersyukur bahwa kita ini bukan gerakan lokal, kita ini bukan gerakan regional saja, tapi ini adalah gerakan internasional. Kita ini bagian dari gerakan kebaikan. Maka kalau tadi saya terima kasih banyak kepada pembaca doa tadi begitu ya. Jadi bahwa sesungguhnya karakter yang paling utama adalah akhlakul karimah. Dan itu yang saat ini harus kita terapkan dengan sangat dalam kepada peserta didik kita. Jadi saya sebagai mamah Jabar asal kegebegan gitu ya. Karena apa? Berita bad news is good news begitu. Jadi seolah-olah berita-berita buruk aja kita lihat gitu ya di media. Kita banyak sekali punya prestasi, anak-anak muda yang hebat, cerdas dan lain sebagainya, tapi tertutup begitu oleh berita-berita buruk. Oleh karenanya saya tadi langsung sampaikan kepada Kak Deni dan juga Kak Fajar gitu ya. DKD ini harus bergerak gitu. Mereka harus aktif juga di media-media mainstream, khususnya TikTok dan lain-lain, dengan gaya mereka sendiri begitu, untuk kemudian menyebarluaskan terkait dengan apa kebaikan-kebaikan yang bisa mereka tampilkan begitu. Nah ini yang paling penting. Nah kemudian juga kakak-kakak tentu kita tahu bahwa dulu gerakan pramuka, gerakan kepanduan di Indonesia itu banyak yang lebih dari 100. Tahun 1961 dilembur semua oleh Bapak The Founding Father kita, Pak Soekarno, menjadi satu yaitu gerakan pramuka. Nah maka ini tidak boleh dianggap sebelah mata. Kita juga tahu bahwa setiap anak peserta didik kita adalah anak pramuka. Ya, kita tahu bahwa 1 minggu sekali mereka menggunakan seragam pramuka begitu. Maka PR kita adalah bagaimana memaknai hari tersebut menjadi gerakan pramuka yang mereka bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian juga kakak-kakak tentu kakak juga adalah bagian daripada 8 juta anggota pramuka seluruh Jawa Barat gitu. Yang mana ini ada sebuah potensi yang tentu kalau kita biarkan ini potensi ini tidak menjadi apa-apa gitu ya. Jadi ini PR untuk kita semua. Nah, Wakil daerah gerakan pramuka kakak-kakak juga mendorong dengan luar biasa terkait dengan bagaimana gerakan pramuka ini terasa oleh masyarakat. Pertama, mereka harus tahu dulu bahwa kita ini ada. Maka alhamdulillah didukung oleh Pak Gubernur hadir Pergub nomor 15 tahun 2021 lalu. Jadi sekarang mungkin Kak Didik dan teman-teman kalau datang ke Jawa Barat ya khususnya semua pelayanan publik dan lain sebagainya itu menggunakan seragam pramuka atau minimal atribut pramuka di setiap tanggal 14 setiap bulannya. Di sini sudah Kak Didik atau belum?
Nah, kedepannya harus begitu ya, supaya kita semua merasa bahwa oh iya ada pramuka, itu dulu yang paling penting. Nah, kemudian ada apa lagi? Kita hadirkan dulu ada kegiatan Bubos Kak. Sudah Bubos ke-7, ada 971.000 pramuka yang turut serta dalam kegiatan berbagi kebaikan. Jadi mereka membawa rantang cinta. Disebut rantang cinta bukan rantang ya, tetapi mereka punya coklat, mereka berbagi coklat. Mereka punya gorengan, mereka berbagi gorengan. Tapi kebaikan itu harus dibiasakan bagi peserta didik kita. Dan itu alhamdulillah dari 1,5 juta gerakan kebaikan di Ramadan kemarin, ternyata 971.000-nya adalah dari pramuka. Tepuk tangan saudara. Dan tentu saja kita bersyukur bagaimana kemudian Wardah didukung oleh tim hebat saya ini sudah menghasilkan berbagai rekor muri ya. Ini juga bagian dari sosialisasi. Kita punya jembatan gantung 110 meter, ini menghubungkan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah gitu. Kita juga punya 1095 km pendek bersama dengan Bepom. Kita juga punya super apps pramuka. Jadi kakak-kakak nanti ini juga diapresiasi nasional ya. Bahkan nasional pun sudah akan menelurkan ya. Sudah akan menelurkan juga super apps yang nanti kita akan linkkan. Jadi nanti kita semua akan terkoneksi secara digital seperti itu. Dan yang terakhir kemarin adalah Gembira ya, program Menanam Bersama Insan Pramuka, juga saya mohon dukungannya di wilayah Cimahi ini. Semoga anak-anak kita ini tahu bagaimana cara mencintai alam dengan mereka menanam sendiri, dengan mereka kemudian silakan memanen sendiri seperti itu. Nah kemudian juga apa lagi? Kami ini mendorong agar supaya Japres juga bisa kita dorong dari pramuka. Alhamdulillah SMA kemudian SMK juga sudah kita lakukan. Jadi ada anak-anak yang bisa masuk sekolah-sekolah melalui Japres pramuka. Kemudian juga Japres masuk ke perguruan tinggi, ada IPB juga. Kemudian juga kita ada beasiswa UIMA, kemudian juga beasiswa STT dan lain sebagainya. Nah kita juga banyak sekali melakukan kolaborasi. Ada MOU dengan Sadasitas, dengan BCA, dan Bepom, kemudian juga ada Bawaslu dengan IPDN, BNN, dan lain sebagainya. Dan waktu dekat juga akan ada Japres dengan Telkom University dan UNJ, insya Allah. Nah kemarin di tahun 2023 di bulan Mei kalau tidak salah ya Kak Deni, atau April saya lupa, kita juga sudah melaksanakan rakerda. Nah rakerda ini juga, nah ini ada untuk penyeragaman seragam kakak-kakak, itu sudah ada sel nasional. Ini kita ada sosialisasi penyeragaman seragam pramuka kemarin. Kemudian juga ada rekrutmen karyawan BTPN Syariah bagi anggota pramuka. Ini baik sekali saya kira untuk didorong gitu ya. Kemudian juga ada perjanjian kerjasama dengan Unit Sunan Gunung Jati dan lain sebagainya. Nah termasuk untuk informasi kakak-kakak, ada program yang sedang bergulir dalam waktu dekat ini, mohon juga bisa dicatat. Yang pertama, sekarang kita sedang melaksanakan lomba tingkat 4 Jabar. Nah ini di Kiara Payung, mungkin juga ada perwakilan dari Cimahi. Kita doakan yang terbaik yang akan kemudian kita dorong untuk tampil dan juga berlomba di tingkat 5 nasional ya, bismillah. Nah, tingkat 5 nasional ini akan hadir di bulan Juli 2023. Selanjutnya ada apa lagi? Di bulan Juli ada Raimuna Nasional. Nah ini adalah kegiatan akbar pramuka penegak dan pandeglang ya. Kemudian juga bulan Agustus ada Jambore Dunia di Korea Selatan ya. Ini kita Jawa Barat ini akan membawa sebanyak 583 peserta. Jadi merupakan kontingen terbesar se-Indonesia. Tepuk tangan. Kita akan menunjukkan bahwa Jawa Barat sendiri yang terbaik untuk membawa mengharumkan nama Indonesia. Kemudian juga bulan Oktober ada PNPBK. Nah ini di Bali, insya Allah. Kemudian juga bulan Desember ada Kemah Bela Negara di Kalimantan Timur dan Munas Gerakan Pramuka di Aceh. Dan masih banyak lagi kegiatan yang harus kita dorong bersama-sama ya Kak Ini, mohon dukungannya. Nah ada 3 hal yang jadi titipan dari saya kakak-kakak. Yang pertama adalah sosialisasi. Saya berharap bahwa gerakan pramuka ini bukan sesuatu yang dipaksakan kepada anak-anak yang kemudian mereka akhirnya tidak membawa kesan dan juga pesan yang penting sebetulnya harus mereka bawa sampai akhir hayat mereka. Banyak teman-teman saya di masa lalu yang mereka selalu mengingat apa yang dilakukan pada masa mereka kecil, sehingga mereka tetap mencintai pramuka sampai detik hari ini. Nah maka anak-anak kita pun yang sekarang ini yang ada, mereka harus diberikan bekal bagaimana supaya mereka mencintai pramuka itu bukan karena ini ada sebuah program pemerintah seperti itu ya. Nah kita tahu bahwa berbagai kegiatan ini juga harus didorong dengan aktivasi dari budek. Nah saya curhat sedikit,
Beberapa kali saya datang ke sekolah, ternyata itu hanya terpampang nyata di depan sekolah, dekat gerbangnya, gitu ya, gudeg nomor sekian. Gitu. Tapi ketika ditanya apakah kegiatannya, mereka sulit untuk menjawab. Nah, karenanya ini menjadi PR yang paling penting ini untuk ketua pacar yang baru saja dilantik ya, Kak Edi. Jadi tanya adalah bagaimana supaya Buddha ini harus didorong supaya mereka aktif kembali. Nanti insya Allah ada Kak Ainur Hasan, beliau juga ada bagian yang tidak terpisahkan dari Wadah Tanpa Jawa Barat yang nanti bisa didorong minimal SMA, SMK itu bisa mengabret gitu ya. Kemudian apa lagi? Nah, kedua adalah kolaborasi. Itulah kenapa kami ini menjadi lebih terdengar gitu ya. Karena kami tidak sendirian. Kami meyakini bahwa kami dengan anggaran yang terbatas, begitu kami ini dengan jumlah personil yang terbatas tidak akan mampu untuk melestarikan permasalahan sendiri, membangun harapan anak bangsa sendiri. Maka itulah MOU, kerjasama dan sebagainya itu kami susun sedemikian rupa agar betul-betul bisa terasa apa yang bisa dilakukan sehingga kegiatan-kegiatan kita terasa di masyarakat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi. Kakak-kakak kita tahu ini luar biasa, sudah ada AI ya, sudah ada intelijensia teknologi yang luar biasa yang kita ini berkejar-kejaran. Saya ini juga jadi terengah kadang-kadang gitu. Saya sampai sekarang masih terus belajar tentang inovasi teknologi ya. Jadi karena satu sudah kita lakukan, ternyata ada lagi dan ada lagi. Kita harus melakukan itu. Pramuka tidak boleh menjadi terbelakang, maka itu adalah jadi kewajiban kita semua. Kalau sekarang informasi itu bisa didapat dengan mudah oleh seluruh peserta atau anggota Pramuka di mana berada atau termasuk di masyarakat melalui media sosial, maka aktiflah di media sosial. Gitu. Kalau misalkan ternyata teknologi itu harus masuk melalui tadi Super XK atau apa yang bisa dilakukan di wilayah di masing-masing warna, misalkan silakan lakukan. Secara teknologi bisa, silakan seperti itu. Nah, maka ini menjadi penting. Jadi tiga hal itu yang saya titipkan kepada kakak-kakak. Nah, saya yakin di bawah kepemimpinan Kak Didi, juga Kak Edi bersama seluruh reng-rengan pada hari ini menjadi gerbong yang luar biasa untuk mengantarkan Pramuka khususnya di Kota Cimahi menjadi Pramuka yang terdepan dan tersukses di seluruh Jawa Barat. Nah, terima kasih, itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Salam sayang, salam hormat dari Kak Farida, Kak Ridwan Kamil. Mohon maaf tidak bisa hadir dan menyapa pada hari ini karena sudah 3 hari menjadi bantoi tidak pulang-pulang. Saya juga belum bertemu 3 hari, tapi beliau menyampaikan salam sayang, salam hormat, salam taksib kepada kakak-kakak semua, dan juga saya doa agar kakak-kakak semua sukses dalam menjalankan tugas dan kewajiban, suksesnya tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Amin. Tadi saja saya akan bacakan lagi pantun. Pemandangan Cimahi memang cantik, kulinernya juga banyak opsi. Selamat kepada semua yang baru dilantik, mari lahirkan pramuka yang berprestasi. Terima kasih dan mengakhiri sambutan saya, pidato saya hari ini. Mari kita tepuk pramuka 2 kali. Terima kasih, hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.